Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi-Nya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-20 berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sebagaimana kita ketahui, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ini ditujukan kepada seluruh umat Islam, seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu bahwa tingkatan keimanan paling tidak ada 3 tingkatan. Iman sebagai iman yang formalitas, yakni hanya melakukan ibadah sekedar formalitas saja. Atau iman yang karena ibadah kepada Allah sebagai ahlul ibadah, karena menginginkan pahala dan menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini memanggil kepada semua orang beriman dari segala tingkatan tersebut dipanggil untuk berpuasa pada bulan yang penuh barokah ini. Maka inilah salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan. Hadirin pemirsa Kultum Ramadan KKG GPAI Kota Batu yang rahmati Allah, setiap waktu di dalam agama memiliki keistimewaan. Kalau kita ingin tahu hari yang paling istimewa, yakni hari Jumat. Bulan yang teristimewa, yakni bulan Ramadan. Waktu teristimewa adalah sepertiga di dalam hari-hari yang kita lalui. Dan malam yang paling istimewa utamanya di bulan Ramadan, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Manusia sudah diberikan contoh yang luar biasa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun kita punya sedikit sekali perbedaan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia sedikit-sedikit ngantuk, Nabi kita Muhammad sedikit sekali ngantuk. Kalau manusia sedikit-sedikit lapar, Nabi kita sedikit sekali laparnya. Dan kalau manusia sedikit beribadah, Nabi kita Muhammad SAW sedikit-sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada 10 hari terakhir ini, ketika seruan puasa diberikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya ada degradasi, pastinya ada penurunan dari apa yang mereka rasakan, dari apa yang mereka lakukan selama beribadah di bulan Ramadan ini. Maka akhirnya Allah menurunkan sebuah malam di mana seluruh dari ibadah yang dilakukan pada malam-malam tersebut akan mendapatkan ganjaran yang berkali lipat. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada 10 hari terakhir tersebut, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian lebih sering melaksanakan ibadah, lebih sering beriktikaf di bulan Ramadan, meninggalkan segala hal-hal yang bersifat duniawi, dan beliau melakukan ibadah dan bertahanus di masjid-masjid. Bagaimana cara kita meraih keistimewaan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini?
Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan hal tersebut. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yakni adalah istighfar. Istighfar. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita harus beristighfar? Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau ingin aku mencintaimu, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah apa yang aku serukan kepadamu. Niscaya aku akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang tukang roti yang mungkin beberapa dari kita, beberapa dari pemirsa pernah mendengarnya. Saya tapi akan mengingatkan kembali. Sebuah kisah tentang tukang roti dan Imam Ahmad. Bagaimana tukang roti tersebut melaksanakan zikir, melaksanakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Ahmad bersama berteduh dan beristirahat di toko tukang roti tersebut, beliau melihat tukang roti tersebut tiap kali membuat adonan, beliau melakukan istighfar. Astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Apa, wahai tukang roti, apa manfaat istighfar bagimu?" Seperti Imam Ahmad sedang mengetes apa sebenarnya dari manfaat istighfar bagi dia. Dan apa jawaban dari tukang roti tersebut? Wallahi, aku tidak pernah satupun meminta apa satupun kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengabulkannya dengan istighfarku. Kecuali satu hal, yakni aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad sebelum dia meninggal atau sebelum saya meninggal. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ternyata engkaulah yang membuat aku dikeluarkan dari rumah Allah. Ternyata engkaulah yang membuat aku diusir dari rumah Allah. Akulah Imam Ahmad. Masya Allah. Itulah yang terjadi dengan keajaiban dari istighfar. Yang kemudian yang kedua yakni adalah sholat. Sholat menjadi salah satu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana kita berusaha mencapai, bagaimana kita berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini insya Allah bisa kita raih dengan hal tersebut. Bagaimana caranya? Pun jangan pernah tinggalkan sekalipun sholat malam. Meskipun itu hanya 2 rakaat. Kalau kita melakukannya secara rutin, kita melakukannya secara dawam, maka insya Allah kita akan mendapatkan salah satu malam di mana malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, yakni perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir, beliau lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau bersama Jibril, malaikat Jibril, beliau memurojaahkan semua hafalan Qur'annya kepada malaikat Jibril, menunjukkan bahwasanya Quran memang adalah mukjizat terbesar, Quran adalah mukjizat terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya bahkan Nabi pun memurojaahkan Quran tersebut untuk mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan yakni adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apakah harus banyak? Tidak. Berapapun yang kita miliki, mari coba. Ada sebuah cara, ada sebuah rumus. Bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan berkah 1000, lebih baik dari 1000 bulan di malam Lailatul Qadar.
Bagaimana caranya? Katakanlah kita punya uang 100.000 rupiah untuk digunakan sebagai bahan sedekah. Akan kita sedekahkan di bulan ini karena mungkin hanya itu yang kita miliki. Kita bagi-bagi saja. Setiap hari kita sedekahkan 10.000 rupiah, 10.000 sampai 10 hari di bulan Ramadan. Insya Allah, salah satu hari ketika Lailatul Qadar turun, malam diturunkannya Lailatul Qadar, saat itu kita akan mendapatkan keistimewaan dari bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Demikianlah bagaimana cara kita memaksimalkan 10 hari kita di bulan Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan itu semuanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hadanallahu wa ikum ajma'in billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.